Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan ilmu sharaf. Pembahasan yang paling penting yang harus kita pelajari di awal-awal pembelajaran bahasa Arab. Kita memakai kitab yaitunya kitab Asasus Sharf. Kitab Asasus Sharf, dasar dari ilmu sharaf, ta'lif Sayyid Salim. Di pembahasan yang pertama, kita akan masuk kepada bab-bab sharaf, yaitunya pembahasan di mana ada di dalam pembahasan sharaf atau pembahasan bahasa Arab, salah satu bentuk kata yang ada di dalam bahasa Arab itu yaitunya fi'il. Ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari'. Fi'il madhi yaitunya kata yang memiliki sebuah makna dan dia disertai dengan waktu yang telah berlalu. Untuk fi'il madhi itu dia ada yang paling masyhur dipakai itu fi'il madhi ini ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf, ada yang terdiri dari 5 huruf, dan ada yang terdiri dari 6 huruf. Sebenarnya masih ada yang lain, tetapi pembahasan dasar kita hanya membahas fi'il madhi itu terdiri dari 3 sampai 6 huruf. Untuk pembahasan pertama kita masuk kepada thulathi mujarrad. Thulathi itu artinya 3 huruf. Mujarrad artinya hanya. Atau ada yang mengartikan semata-mata. Fi'il madhi thulathi mujarrad adalah fi'il madhi yang hanya terdiri dari 3 huruf. Dia tidak ada penambahan pada jumlah katanya, jumlah huruf yang ada di dalam fi'il madhi itu. Sulasi mujarrad atau fi'il madhi yang hanya terdiri dari 3 huruf itu dia hanya terdiri dari 6 bentuk. Kita istilahkan di sini nama bab. Jadi ada namanya fathah dhammah. Apa itu fathah dhammah? Fathah dhammah itu terambil dari kata fa'ala yaf'ulu. Di sini kita lihat penulis mengasih tanda ainnya berwarna merah. Karena yang membedakan di antara 6 bab yang terlihat pada saat sekarang ini, itu yang berbeda itu hanya harkat ainnya saja. Sedangkan harkat fa-nya akan tetap sama sampai ke bawah, harkat lamnya akan sama sampai ke bawah, begitu juga dengan ya. Sedangkan harkat ainnya berbeda. Ada fa'ala, itu fi'il madhi. Ketika dia di fi'il mudhari' dia akan menjadi yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Maka ini dinamakan dengan fathah dhammah. Ainnya berharkat fathah dan ketika di fi'il mudhari' ainnya berharkat dhammah. Seperti nasara yansuru. Ya, ini contohnya. Jadi fa'ala itu kan 3 huruf, ada fa 1, ain 1, lam 1. Jadi 3. Maka dia sama dengan nasara. Na-nya 1, sod 1, ra 1. Jadi na ini sepadan dengan fa. Sama-sama berharkat fathah. Sod sepadan dengan ain. Sama-sama berharkat fathah juga. Ra sepadan dengan lam. Sama-sama berharkat fathah. Jadi nasara itu 1 wazannya, 1 timbangannya, 1 polanya dengan fa'ala.
Yaf'ulu sama dengan yansuru. Ya di yansuru sepadan dengan ya di yaf'ulu. Nun mati sepadan dengan fa mati. Sod domah sepadan dengan ain domah. Dan ru sepadan dengan lu. Namanya nasara yansuru. Kita namakan dengan nama bab fathah dhammah. Fathah dhammah. Untuk bab yang kedua itu kita namakan dengan fathah kasrah. Apa itu fathah kasrah? Tadi ainnya fathah, dia sama-sama fathah di atas fathah. Tetapi ketika di fi'il mudhari yang bab pertama dia dhammah, maka bab yang kedua dia menjadi kasrah. Kalau tadi yaf'ulu di atas, sekarang di bawah menjadi yaf'ilu. Seperti daraba. Daraba, dha sama dengan fa, ra sama dengan ain, ba sama dengan lam. Ya sama dengan ya, dha sama dengan fa, ra sama dengan ain. Lihat ra barisnya kasrah. Ain di sini juga barisnya kasrah menjadi yaf'ilu. Yadribu. Maka kata yadribu tidak boleh disamakan dengan yaf'ulu karena berbeda. Satu kasrah, satu dhammah. Yang tepatnya yadribu ini sama dengan yaf'ilu. Fa'ala sama dengan daraba, yaf'ilu sama dengan yadribu. Ini bab kedua, fathah kasrah. Bab yang ketiga, fathah atau istilah lainnya fathatani. Kata ani itu menunjukkan arti dua dalam bahasa Arab. Jadi boleh disebut fathah, ya boleh diistilahkan dengan fathatani. Fathatani. Ya, apa itu fathah atau fathatani? Ainnya yang pertama di fi'il madhi fathah, ain yang kedua di fi'il mudhari' juga fathah. Kalau di atas yang pertama dia dhammah, yang kedua dia kasrah, yang ketiga dia fathah. Untuk fa'ala dia tetap fa'ala. Jadi yang membedakan tiga bab ini adalah harkat ain yang ada di fi'il mudhari'. Dhammah, kasrah, fathah. Seperti fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Kalau kita kasih baris yaftihu, maka dia sama dengan yaf'ilu. Atau yaftuhu, maka dia sama dengan yaf'ulu. Tetapi di sini barisnya adalah yaftahu, maka yaftahu ini sama dengan yaf'alu. Ini bab yang ketiga. Bab yang keempat, di sini kita mulai berbedanya baris yang ada di fi'il madhi. Tadi tiga bab yang pertama fi'il madhinya ainnya berhakat fathah tiga-tiganya. Sekarang ainnya sudah beralih menjadi kasrah. Maka dia dibaca fa'ilah. Kalau di atas fa'ala, di bawah bab yang keempat menjadi fa'ila. Fi'il mudhari'nya menjadi fathah yaf'alu. Sama dengan alima ya'lamu. Bab yang kelima dhammatani atau dhammah. Ketika fi'il madhinya maka ainnya berhakat dhammah. Tadi fa'a berhakat fathah. Bab yang keempat fa'i berhakat kasrah. Bab yang kelima fa'u berhakat dhammah. Fa'ula fi'il mudhari'nya juga dhammah yaf'ulu. Hasuna yahsunu. Bab yang keenam kasratani atau kasrah. Kasrah di fi'il madhi, kasrah di fi'il mudhari'. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu. Ini pembahasan kita pada bab tsulasi mujarrad. Untuk memudahkan menghafal, di sini kita punya sebuah irama yang lebih mungkin sangat memudahkan kita untuk menghafal. Mari ikuti
iramanya. Fathah dhammah, fathah kasrah, fathatani, kasrah fathah, dhammatani, kasratani, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Contohnya, nasara yansuru, daraba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu, hasuna yahsunu, hasiba yahsibu. Oke, ini pembahasan kita pada bab thulathi mujarrad. Dan insya Allah video selanjutnya kita akan menguji atau mempraktekkan bagaimana realnya thulathi mujarrad di dalam mufradat bahasa Arab. Nanti kita akan temukan bagaimana thulathi mujarrad ini kita temukan di dalam contoh-contoh kumpulan-kumpulan mufradat yang dia adalah fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.